Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kita malam hari ini di majelis yang mulia ini, malam ini Bapak Ibu saudaraku yang hadir termasuk hamba-hamba Allah yang ribat. Ribat itu diantaranya nunggu sholat setelah sholat. Ala adullukum, kata Nabi, maukah kutunjukkan kepada kamu yamhu bihil khataya, yang dengannya terhapus dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan dengannya diangkat derajat. Tentu ya Rasul. Isbagul wudu indal makarih. Pertama, menyempurnakan wudu ketika enggan, dingin-dingin dia sempurnakan wudu. Kasratul khuta ilal masajid, perbanyak jalan menuju masjid. Udah tahu jelang hujan ini, tapi dia nekat ke masjid, jalan menuju masjid. Setiap langkahnya tahuttu bihil khati'ah wa tarhu bidarajah, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kemudian intidharus shalah ba'da shalat, nunggu sholat setelah sholat. Habis sholat maghrib nunggu isya. Jadi selama Bapak duduk di majelis ini, digugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Kira-kira yang datang ini punya dosa enggak? Dikit atau banyak? Banyak banget. Nah, mudah-mudahan malam ini sebagai penggugur dosa-dosa kita. Lebih dari itu, diangkat derajat kita. Nah, malaikat ridho kepada mereka yang menuntut ilmu, ridho kepada mereka yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kita mengenal Allah, yang karenanya kita mendapatkan rahmat Allah. Nah, setiap salawat dan salam dibacakan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyratu marat. Siapa yang bersalawat padaku satu kali, Allah limpahkan 10 rahmat. Dan
Allah telah memulai dirinya, para malaikatnya telah memberikan teladan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersalawat pada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dengan sebenar-benar salawat. Yusallun itu artinya bukan hanya bersalawat biasa. Sekarang, nanti, dan kapanpun Allah selalu bersalawat kepada Nabi. Dan Nabi itu sebagai utusan Allah, Rasulullah, sehingga pantaslah kita untuk bersalawat kepadanya, karena kita lebih butuh kepada beliau dibanding orang tua kita, dibanding diri kita sendiri di hari kiamat nanti. Beliaulah yang ketika diperintahkan Allah, mintalah pasti akan diberi. Beliau hanya minta, ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim ummati. Nabi nggak minta yang lain, ya Allah selamatin umatku, selamatin umatku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Berselawat kita kepadanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu alam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama-nama kita di hadapan Nabi, dibawa oleh para malaikat, dan Nabi menjawab salawat itu. Bukan hanya nama kita, nama orang tua kita. Senang orang tua kita yang sudah tiada. Yang sudah tiada, semoga Allah lapangkan alam kuburnya, menjadikan kuburnya taman-taman surga. Yang masih bersama kita, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah bahagiakan sisa umurnya, dan wafat bersama kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di antara rukun iman, iman kepada para rasul. Para rasul dikisahkan dalam Al-Quran, dan kita diwajibkan beriman. Kisah-kisah itu sesungguhnya nyata. Kalau kita melihat kisah-kisah itu kan kayak dongeng, tapi sebenarnya nyata. Katakanlah yang paling dekat ini dengan korban, kisah Nabi Ibrahim. Sudah tua renta minta anak, udah gitu nggak pernah jemu minta keturunan. Rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Oh, karuniakan kami anak yang soleh. Umurnya udah 100 tahun masih minta anak, nggak jemu-jemu. Fa basyarnahu bi ghulamin halim. Kami kasih kabar gembira bahwa dia nanti akan punya anak yang penyantun. Ingat ketika Nabi Ibrahim berdoa, belum tahu kalau nanti mau punya
anak, tapi keyakinannya Allah pasti akan kasih. Nah, ini ngajarin kita kalau doa sungguh-sungguh. Jangan bilang mustahil. Atajabina min amrillah. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Bagi Allah semuanya mungkin. Nenek-nenek punya anak mungkin nggak? Bagi Allah mungkin. Maryam aja nggak pernah disentuh laki-laki bisa punya keturunan. Yakin kalau sudah minta sama Allah. Jangan setengah-setengah. Wabasyarnahu bigulamin halim. Tapi yang kadang-kadang membuat kita bingung, itu anak menginjak dewasa kalau disuruh nyembelih gitu loh. Kan kayak dongeng, tapi itu benar. Karena kisahnya ada dalam surat As-Saffat ayat 101 di berikutnya. Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ismail bisa diajak berusaha, umurnya kurang lebih 13 tahun. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguhnya ayah bermimpi dalam mimpi ayah, anni adbauka, ayah menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Fandur madza tara. Ini namanya ayah yang demokratis. Walaupun perintah Allah tetap pakai pertimbangan, diskusi, dialog. Ya abati fa'al, wahai ayah lakukan. Kalau memang itu perintah Allah, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku sabar. Ini ngajarin kita Nabi Ismail, kalau ngomong sesuatu ucapin insyaallah. Karena ada kasus sebelumnya seorang Nabiullah lupa ngucapin insyaallah. Dia pengen malam itu menggauli 100 istrinya dari 1000, tapi lupa ucapan insyaallah, nggak jadi itu. Jadi satu pun nggak sempurna. Kenapa? Lupa mengucapkan insyaallah. Nah, Nabi Ismail nggak, dia bilang insyaallah aku sabar. Kenapa bilang insyaallah? Lah kan belum melihat pisau. Kalau udah ngelihat pisau bisa jiper itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaina wa ya Ibrahim. Ketika keduanya menyerahkan diri, aslama wa tallahu lil jabin, Nabi Ismail meletakkan pelipisnya. Ini ayah, aku sudah siap. Waktu mau disembelih pertama begini, ketika begini wajah ketemu wajah, malaikat yang melihat takjub. Allahu Akbar. Itu Ibrahim benar-benar menyembelih anaknya itu. Awalnya Ibrahim juga ragu, aminallah au minas syaiton, mimpi ini dari Allah atau dari setan? Masa seorang ayah suruh nyembelih anaknya sendiri gitu. Awalnya ragu. Tarwiyah, besok tarwiyah. Ada yang besok, ada yang Rebu, ada yang Selasa gitu. Nanti Selasanya Arafah. Ada yang Selasa, ada yang Rebu. Terserah mau ikut yang mana. Kalau saya ya Arafah ya Arafah. Lebarannya ikut sini. Arafah ya Arafah. Nah, saya ikut Wihdatul Matlak. Satu matlak buat semua. Jadi ikut bareng. Nanti Arafah kita puasa. Tarwiyah puasa. Udhiyah lebaran, tapi masjidnya belum Ustaz. Ya udah nanti ikut bareng-bareng udhiyahnya. Kan boleh udhiyah tanggal 11 juga boleh. Boleh nggak? Boleh. Tanggal 10 boleh juga. 10, 11, 12, 13 udhiyah nyembelihnya. Kalau Nabi Ibrahim udah hari ketiga ini udhiyah, sembelih. Takbir malaikat, Allahu Akbar. Ternyata nggak mempan pisau.
Ah mungkin ayah kasihan, dia tengkurpin, disembelih juga, Allahu Akbar, nekat tuh Ibrahim nyembelih lagi, nggak mempan juga. Ah mungkin ayah kasihan, ini tali-tali lepasin, baju lepasin, biar nanti kalau kena darah ini biar ibu nggak teringat aku. Dilepasin juga, Allahu Akbar, malaikat takbir lagi 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa nadainahu ayya Ibrahim di Jabal Qurban. Lalu dari sebelah bukit ada panggilan, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Kau telah benarkan mimpi itu, demikian kami balas orang-orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Apa itu? Kambing kibas. Secepat kilat Nabi Ibrahim mengayunkan yang ketiga ini, diganti. Ismail diletakkan di belakang, disamber, diganti dengan kambing kibas. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Ternyata yang disembelih adalah kambing kibas. Ismail selamat dari penyembelihan, memuji Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar, tahlil takbir, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Nabi Ibrahim yang lihat anaknya selamat, memuji Allah, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbirnya malaikat, takbirnya Ismail, takbirnya Nabi Ibrahim diabadikan sampai hari ini. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami jadikan dia buah tutur kata yang baik di kemudian hari nanti. Dikisahkan, diceritakan, diteladani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Malaikat, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi Ismail, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim, lengkap. Kita pakai takbir itu semua. Nah, kenapa kok kambing kibas? Sejarah sebelumnya. Kalau dari dalam surah As-Saffat ayat 101 dan berikutnya, sebelumnya ada kisah korban sebelumnya. Generasi Nabi Adam, ketika Nabi Adam memerintahkan Habil dan Qabil. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu sesungguhnya memiliki anak 39, 20 kali mengandung. Setiap mengandung kembar. Dalam riwayat itu Nabi Adam mengumpuli Hawa, lahir anak pertama Qabil dan Iklimah. Qabil Iklimah ini waktu melahirkan beliau ini nggak bersimbah darah, karena ini anak surga, bikinnya di surga, makanannya makanan surga. Jadi mantap, cakep. Qabil cakep, Iklimah juga cakep, anak surga. Ini kan anak bumi semua ini, beda kelasnya gitu. Nah, ketika dinikahkan harus disilang, kakak sama adik, nggak boleh nikah dengan yang dalam satu kandungan. Ini Qabil suruh nikah labuda, Habil dinikahkan sama Iklimah, nggak terima Qabil. Loh, saya ini kan lahirnya bareng dia, anak hakku, aku lebih berhak dia kepadanya. Seharusnya saya yang menikah Iklimah, enggak. Itu ayah, kata Qabil dalam tafsir Marwahul Labid Likasbil Quran Majid. Ini kan ayah ngada-ngada aja ini, maka disilang-silang. Enggak, saya maunya sama Iklimah. Maka diperintahkan itu, watlu alaihim nabnai adam bil haqq in qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 27. Bacakan Nabi Muhammad sama mereka.
kisah tentang pengorbanan dua anak manusia. Id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, satu korban diterima, yang lain nggak diterima. Siapa diterima? Korbannya Habil. Siapa nggak diterima? Korbannya Qabil. Kata Nabi Adam, ya sudah, kalian semua berkorban. Nanti siapa yang diterima korbannya, dia berhak mendapatkan iklimah. Ternyata Qabil milih gandum yang busuk-busuk, Habil milih kambing yang gemuk, paling gemuk. Nah, di sini ngajarin kita, korban cari binatang yang bagus, kambing, hewan yang bagus, sapi yang bagus. Semoga Allah terima korban kita semua, diganti dengan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Nah, saat itu kalau pas korban dibawa ke bukit, Nabi Adam da'a rabbahu, lalu menyeru sama Tuhannya, ya Allah, ini korban anak-anakku. Ketika itu datang api dari langit, disamber ke atas. Siapa yang disamber? Ternyata kambing kibasnya Habil. Lah gandum itu sampai pagi tetap busuk. Kenapa? Dia memang berkorban yang busuk, yang jelek itu. Qabil karena nggak diterima korbannya, qala la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa salahku? Aku kan nggak salah, kenapa kamu tidak membunuh aku? Allah hanya nerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Nah, kambing kibas yang dibawa naik ini nanti diturunin lagi ketika Ismail disembelih. Jadi diangkat di surga, dipelihara, diturunin lagi. Makanya kenapa Ismail gantinya kambing? Nyambung dengan sejarahnya. Dulu yang dikorbankan Habil itu kambing. Kalau turun-turun sapi kan nggak nyambung. Halo? Yang naik kambing, kok turun-turun sapi, kambing kibas. Atas dari itu para ulama bilang yang paling bagus itu korban kambing kibas. Buktinya Ismail diganti kambing kibas. Sebagian yang lain, oh enggak, bukan begitu. Yang paling bagus yang banyak dagingnya. Kalau yang banyak dagingnya kambing atau sapi? Sapi. Ada yang lebih banyak lagi, onta. Jadi kita nyari onta agak susah. Lalu sebagian yang lain berpendapat yang paling bagus yang nerima, yang dikasih itu senangnya kan dikasih apa? Kasih kambing, sapi atau onta. Oh sapi, ya sudah, hewan sapi. Nah ini yang penting semangatnya, semangat berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ibnu Abbas itu bilang, kalau seandainya kamu nggak mampu beli sapi, beli kambing, deh beli angsa deh, beli jago. Hari itu kamu nyembelih. Jangan sampai anakmu nangis, yang lain makan daging, kamu nggak makan. Kalau seandainya nggak mampu. Jadi jangan sampai juga ada yang nangis ketika hari raya, bikin mereka senang, bagi. Maka panitia itu tugasnya membagi, bukan ngumpetin. Halo? Panitia itu nggak boleh diupain daging. Panitia nggak boleh diupain daging. Tapi dikasih hadiah daging boleh. Beda nggak? Beda. Kalau upah nih disisihkan 50 bungkus buat panitia. Nanti ada yang minta fakir miskin, jangan, ini punya panitia. Nggak bisa. Kenapa? Sudah disisihkan. Tapi kalau hadiah, nih candakan 50, ada yang minta fakir miskin, kasih. Ada yang belum bagian, kasih. Kalau panitia nggak bagian ya nggak apa-apa, memang itu bukan miliknya. Tapi kalau sisa dihadiahkan boleh. Jadi nggak boleh diupahin, tapi dihadiahin boleh. Ini buat panitia ini, perhatian. Halo, paham nggak nih? Harus paham. Karena Anda nih disisihkan dulu buat panitia, si fakir minta nggak dikasih, jangan, bagi. Sepertiga buat pengkorban, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga lagi buat tetangga, yang kaya maupun yang miskin semua dapat. Ikhlas yang korban, ikhlas pula yang nerima. Ini nerima kadang-kadang nggak ikhlas, mana tulang mulu lagi. Alhamdulillah, nggak mungkin lah tulang semua, pasti ada dagingnya. Syukur.
Nabi Ibrahim Nabiullah, Nabi Ismail Nabiullah, dikisahkan itu kayak mimpi, tapi itu benar adanya. Firman Allah dalam kitab suci ada iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan memang nggak semua Rasul itu dikisahkan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan rasul-rasul, beberapa rasul, ada 124.000 nabi, 313 rasul. Qasasnahum alaik, sebagian dikisahkan cuma 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran, selebihnya nggak dikisahin. Wa rusulam lam naqsushum alaik, dan beberapa rasul tidak kami kisahkan. Maka sangat dimungkinkan, sebagian ulama berpendapat tuh Konghucu itu dulunya ya nabi, Buddha itu dulunya ya nabi, sang Buddha Gautama dulunya ya nabi gitu. Ajaran-ajarannya awalnya benar, sebagaimana ajaran-ajaran agama samawi yang diselewengkan, baik Yahudinya, Nasraninya yang menganggap Uzair anak Tuhan, Isa anak Tuhan. Sebenarnya mereka awalnya juga para nabi, umatnya yang menyelewengkan. Di Jawa ini yang mengajarkan unggah-ungguh, tato kromo, dimungkinkan dulu juga ada nabi yang menuntun, yang diutus, karena setiap umat itu ada nabi yang diutus, cuman nggak semua dikisahkan dalam Al-Quran. Yang diabadikan dalam Al-Quran ini sudah menjadi hujjah dan harus kita yakini. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Itulah hujjah alasan yang kami berikan kepada Ibrahim, yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memperingatkan Raja Namrud supaya jangan menyembah berhala dan kaumnya, ketika itu Nabi Ibrahim memang seorang pemuda yang berani luar biasa, resikonya mati gitu. Dan Nabi Ibrahim tetap menjalankan tugasnya, mengajak kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngelawan tirani yang risikonya dibunuh, dipenjara, dialog, diskusi, yang akhirnya dilempar ke dalam api. Ingat, Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api itu nggak tahu bahwa api itu akan dingin, nggak tahu. Ya taunya api itu membakar, tapi beliau pasrah kepada Allah. Kata Namrud, jangan dibunuh aja, siapkan api, biarlah ini menjadi pelajaran, siapapun yang melawan Namrud yang agung dia akan binasa. Tubuhnya diikat, disiapkan manjani, api sudah membumbung tinggi, menggunung. Nabi Ibrahim hanya berseru, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Sama, hasbunallah ni'mal maula. Allah berfirman, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim berprasangka, cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Hai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Nah, di sini akidah, keyakinan. Api itu biasanya secara sunatullah membakar, betul. Tapi ketika Allah bilang dingin, api jadi dingin, bisa nggak? Nah, sekarang dibuat teknologi AC, api jadi dingin. Listrik itu kan panas membakar, tapi dirubah jadi dingin, bisa nggak?
bisa. Begitulah, apalagi Allah sangat mudah membuat api jadi dingin. Secara keyakinan api itu bakar dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, ya nggak terbakar. Sama nasi mengenyangkan, air membuat hilang dahaga dengan izin Allah. Jangan dibalik. Minum nanti kamu akan hilang hausnya, pasti deh. Padahal yang menghilangkan haus itu Allah. Nggak makan, nggak minum, manusia bisa hidup nggak? Bisa nggak? Secara syariat mungkin harus makan minum, tapi secara hakikat nggak makan minum pun itu Uzair itu 100 tahun di kuburan hidup lagi. Ashabul Kahfi nggak makan nggak minum 309 tahun. Artinya Allah mampu untuk menghidupkan kita tanpa makan dan minum. Jadi masalah rezeki juga sama. Rezeki itu jangan dibilang karena kerja kita, karena karunia Allah. Ya besutur rizqa liman yasha wa yabsut wa yaqdir. Allah membentangkan rezeki siapa yang dikehendaki dan menyempitkan. Tapi kan kita harus kerja. Tapi jangan bilang rezekimu karena kerja. Kerja itu ibadah. Rezeki itu pemberian Allah. Ada nggak yang nggak kerja dapat rezeki? Ada. Kita bayi nggak kerja dapat rezeki. Ada rezeki itu. Padahal nggak kerja. Banyak pensiunan di sini. Ada nggak? Dapat rezeki nggak? Dapat kan? Nggak kerja dapat rezeki. Masih hidup kan pensiun? Nah, di situ rezeki itu karunia Allah. Banyak istri-istri yang suaminya meninggal tetap hidup. Dulu ada seorang suami, kalau nggak kerja kamu makan apa? Semua itu bapak yang ngasih. Wih, jangan begitu. Bapak cuma sarana saja. Nggak ada bapak, ibunya masih hidup, anaknya masih hidup. Kenapa? Yang memberikan rezeki Allah. Sama. Ini ngundang ustadz jangan bilang yang ngasih rezeki ustadz itu saya, jangan. Yang ngasih rezeki Allah. Duit buat bayar ustadz itu nggak cukup. Kalau dihitung buat bayar, hitungan Imam Ali, 1 huruf 1 dinar 4 gram. 1 huruf, kalau ngajarin 1 huruf itu 4 gram. Kalau mau dibayar yang sepadan, kata Imam Ali itu. Maka bukan pemberi rezeki, jamaah DKM bukan. Lalu apa? Ustadz kewajibannya menyampaikan ilmu. Lalu DKM itu, ya ini sedikit buat transport, bukan buat ganti ilmunya, bukan buat transport, kan nyebutnya transport itu. Kalau ganti ilmunya nggak cukup. 1 huruf 1 dinar. Tapi berapa huruf yang saya baca? Itu nggak ngitung kan? Makanya kita harus yakin rezeki itu Allah yang ngasih. Kita kerja itu adalah ibadah. Ustadz menyampaikan ilmu adalah ibadah. Sama, kepada keluarga juga gitu. Ngurus istri itu ibadah, ngurus anak itu ibadah. Jangan dianggap sebagai sebuah jasa kita pada mereka. Kalau kita membuat itu dianggap sebagai sebuah jasa kita, dia nanti nggak taat, kita marah. Anak-anak nggak taat, kita marah. Padahal yang membuat dia taat atau enggak itu juga Allah. Dalam sebuah riwayat, kalau kita ridho dengan takdir Allah, Allah pun ridho sama kita. Maka suruh baca, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku ridho Allah sebagai Tuhan yang mencipta, mengatur alam raya ini. Bagaimana anakku, bagaimana istriku, semua diatur sama Allah. Raditu billahi robba, ya Allah aku ridho. Jadikan dia istri yang soleha, jadikan anak-anakku anak yang soleh-soleha, yang ku cintai, yang ku ridhoi. Wabil islami dina, Islam sebagai agama, cara hidup. Wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul.
Siapa yang baca itu tiap pagi 3 kali dijamin husnul khotimah kalau mati hari itu. Kenapa? Sudah ridho. Jadi kalimat radhiyallahu anhum wa radu anna sama ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu nggak nunggu nanti, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, nggak nunggu mati. Kalau kita di dunia ini ridho, Allah juga ridho. Matinya juga ridho. Orang yang paling sakit mati itu yang cinta dunia, belum ridho dengan takdir qadarullah, dengan ketentuan Allah. Maka kita harus ridho. Allah telah tetapkan kita tinggal di Peruri dekat Al-Hikmah. Alhamdulillah, kondusif untuk ngaji, kondusif untuk jamaah, kondusif untuk iman dan Islam. Di sini ngaji kan banyak gitu. Hampir setiap maghrib tuh, maghrib ada, subuh ada, tinggal mau atau enggak aja gitu. Halo, betul, tinggal mau atau enggak gitu. Dan Allah kumpulkan kita di sini untuk sama-sama mengenal Allah. Maka tadi saya sampaikan, api membakar dengan izin Allah. Kalau seorang pedagang, pembeli datang juga dengan izin Allah. Seorang ustadz jamaah mau dengerin juga dengan izin Allah. Kalau enggak bubar. Ada pengajian yang bubar, ada. Kenapa? Mungkin ada juga yang karena ustadznya enggak cocok, ada juga jamaahnya nggak cocok, ada DKM-nya nggak cocok. Tapi kalau cocok semua, Allah ridho, jamaahnya ridho, ustaznya ridho, mudah-mudahan istiqomah. Saya doain yang ikut ngaji ini umurnya panjang dan berkah. Panjang berkahnya, tambah kebaikannya, nambah umur, nambah baik. Ini ada banyak yang pengalaman musim corona kemarin kan. Ini kan mantan corona semua ini. Cuman sebagian pakai periksa, sebagian enggak gitu. Sebenarnya ngerasain juga gitu. Alhamdulillah kita diselamatin. Amin ya rabbal alamin. Itu hujjah kami berikan sama Ibrahim atas kaumnya. Beliau pandai diskusi. Sampai raja-raja satunya diskusi sama Ibrahim kalah. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku yuhyi wa yumit, bisa menghidupkan mematikan. Ana uhyi wa umit, kata Namrud, aku juga bisa menghidupkan mematikan. Mau tahu? Hei penggawa, tuh di penjara ambil 2 orang, 1 orang dibunuh, 1 orang biarkan hidup. Aku bisa menghidupkan mematikan. Itu namanya bukan menghidupkan mematikan, membiarkan hidup dan membunuh itu namanya. Tapi itulah raja, namanya raja, yang terserah aja. Inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriqi wa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Tuhanku telah menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau Tuhan ya Namrud, terbitkan dari barat. Langsung itu Namrud cep, nggak bisa ngomong. Jadi Nabi Ibrahim itu ahli berdebat. Cep, nggak bisa ngomong. Pun ketika melihat berhala-berhala itu disembah, dia hancurin untuk dialog itu. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Lihat saja itu kapalnya, dibawa berhala yang paling besar. Tanya saja sama dia. Memang berhala bisa dengar? Kata mereka, kalau nggak bisa dengar kenapa kamu sembah? Dengar aja nggak bisa. Akhirnya mereka pun nakisu ala ru'usim. Mereka pun tertunduk malu. Iya ya, kenapa nggak bisa dengar, kita sembah-sembah ya gitu. Kita yang bikin, kita yang ngopenin. Malu mereka. Ah, memang ini pemuda kurang ajar, deh kita bakar. Kan di situ tuh Ibrahim itu diberikan hujjah, argumentasi. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub qul hadaina Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyati Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami beri dia Ibrahim Ishak beranakan nanti Yakub, yang kemudian disebut Israel, nama lain dari Yakub. Nah, orang-orang Israel ini sebenarnya adalah orang-orang Yahudi,
tapi dia ngambil nama Israel untuk mengambil biar dianggap mulia. Padahal Israel itu, Bani Israel itu gelar kemuliaan buat para nabi yang dulu. Kalau yang sekarang ini Israel itu entitas, sebuah nama bangsa yang disebut Israel. Tapi sebenarnya bukan Israel yang disebut Al-Quran, karena yang disebut Al-Quran itu adalah para nabi dan yang ikut kebenaran. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku karunikan kepada kalian. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni, dan aku faddaltukum, aku utamakan kalian atas alam semesta, di mana banyak para nabi dari Bani Israel. Ini disebutkan nanti ini Ishak, Yakub, kemudian Duriyati, Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Ini semua Israel. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, kullu minas sholihin. Baru nanti Ismail belakangan dari Bani Ismail itu nanti muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang lain kebanyakan dari Bani Israel, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Yang lain dari Bani Israel. Hanya satu dari Bani Ismail yang terakhir, dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dipilih Nabi Muhammad? Karena setiap Bani Israel nabinya itu meninggal, diganti ajarannya. Nah, Nabi Muhammad sudah 1400 tahun yang lalu, hampir 1500 tahun, ajarannya sampai hari ini masih tetap utuh. Al-Qur'annya tetap utuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, ketika ngelihat orang-orang pada ngaji, sholat berjamaah berderet, Nabi itu senengnya kayak apa? Lagi sakit keras waktu sholat subuh, beliau nggak bisa ikut jamaah. Dibuka horden di jendelanya Aisyah. Nah, sekarang yang Raudhah sebelah sini, ada sana jendela Aisyah itu, beliau buka, kok berderet orang pada sholat berjamaah. Senengnya Nabi, senyum. Lagi sakit keras, beliau pun akhirnya senyum melihat barisan sholat subuh berjamaah. Seakan Nabi berpesan, teruslah kamu jaga sunnahku sampai kapanpun, sepeninggalku nanti, jangan rubah sunnahku, jaga sholat berjamaah. Begitulah Rasulullah senang melihat umat yang menunaikan sholat berjamaah. Semoga kita semuanya dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktu berapa menit lagi tuh? Habis ya? 3 menit ya, udah kita akhiri. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.